Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Aka Puji Lestari dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kebutuhan air bersih pada sistem plumbing. Apa sih sistem plumbing itu? Sistem plumbing merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung, yaitu sebagai penyediaan air bersih baik dari kualitas, kuantitas, serta kontinuitas, maupun penyaluran air bekas pakai atau air kotor dari peralatan saniter ke tempat yang ditentukan agar tidak mencemari bagian lain dalam gedung maupun lingkungan sekitarnya. Kebutuhan air bersih gedung perkantoran. Metode yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan air bersih gedung berdasarkan jumlah penghuni. Langkah yang pertama yaitu dengan cara menghitung luas bangunan. Di sini dapat kita ketahui bahwa luas bangunan yang pertama yaitu 25 meter dikali 20 meter dan luas bangunan yang kedua adalah 50 meter dikali 25 meter. Maka, cara menghitungnya yaitu luas bangunan 1 ditambah luas bangunan 2 dan didapatkan 500 meter persegi ditambah 1250 meter persegi sehingga didapatkan 1750 meter persegi. Berikutnya adalah menghitung luas efektif gedung kantor. Luas efektif gedung kantor ini berkisar antara 60 hingga 70%. Di perhitungan ini diasumsikan bahwa luas efektif kantor yaitu 60%. Jadi cara menghitungnya 60% dikali luas bangunan. Sehingga 60% dikali 1750 dan didapatkan 1050 meter persegi. Itu jumlah penghuni per lantai. Jumlah penghuni per lantai pada gedung perkantoran ini berkisar antara 5 hingga 10 meter persegi. Dan dapat kita hitung menggunakan rumus luas efektif dibagi penggunaan ruang per orang. Sehingga 1050 dibagi 5 menghasilkan 210 orang. Yang ketiga adalah menghitung kebutuhan air bersih. Di sini saya sudah menampilkan tabel yang bersumber dari SNI 037065 tahun 2005. Di sini, dari tabel bahwa kebutuhan air pada kantor yaitu 50 liter per orang. Dapat kita hitung KID air bersih yaitu jumlah penghuni dikali pemakaian air rata-rata orang per hari. Yaitu tadi kan sudah sehingga 200 sama dengan 210 orang dikali 50 liter orang per hari dan didapatkan 10.500 liter per hari. Dan perlu diingat bahwa ini kebutuhan air pada satu lantai. Nah, karena 10, maka kita kalikan 10. 10.500 dikalikan 10.500 dikalikan 10 didapatkan 1.005 meter liter per hari. Berikutnya adalah perencanaan kebutuhan air. Berikutnya adalah dalam merencanakan, kita harus memperhatikan kebocoran air. Kebocoran air itu diasumsikan sebesar 20%. Sehingga kebutuhan air atau KID sama dengan 20% kebocoran ditambah 100% KID air bersih. Dan didapatkan 12.600 liter per hari. Ini masih satu lantai. Perlu diingat bahwa ini masih baru satu lantai saja.
Berikutnya adalah pemakaian air rata-rata dalam sehari selama 8 jam. Adalah pemakaian air rata-rata dalam sehari. Kita asumsikan bahwa kantor beroperasi selama 8 jam, sehingga QD dibagi T. 12,6 meter kubik dibagi 8 jam. 12,6 meter kubik dibagi 8 jam, dan kita dapatkan 1575 meter kubik per jam. Berikutnya adalah kebutuhan air bersih dalam jam puncak dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Rumusnya adalah C1 dikali QH. C1 merupakan konstanta yang berkisar antara 1,5 hingga 2. Dalam perhitungan ini diasumsikan C1 sama dengan 2. Jadi dapat kita hitung 2 dikali 1,575 meter kubik dapat kita hitung 2 dikali 1,575 meter kubik per jam. Berikutnya adalah kebutuhan air bersih dalam menit puncak dihitung menggunakan persamaan berikut ini. C2 dikali QH dibagi 60. Mengapa dibagi 60? Karena kita akan merubah yang awalnya jam menjadi menit. Jadi, dalam perencanaan ini menggunakan 4 dikali 1,575 per 60 dan didapatkan 0,105 meter kubik per menit. Berikutnya adalah metode yang kedua. Metode yang kedua yaitu perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan unit pelambing. Dari perhitungan sebelumnya, didapatkan bahwa jumlah penghuni gedung yaitu sebanyak 210 orang. Dari perhitungan sebelumnya, didapatkan bahwa jumlah penghuni gedung adalah 210 orang. Maka di sini dapat kita asumsikan 105 wanita dan 105 pria. Metode yang kedua yaitu perhitungan kebutuhan air bersih gedung berdasarkan unit pelambing. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan bahwa jumlah penghuni gedung sebanyak 210 orang. Di sini saya asumsikan bahwa 105 adalah wanita dan 105 adalah pria. Dan jumlah aksesoris plumbing pada toilet ditentukan berdasarkan SNI 8153 tahun 2015 dengan ketentuan pemakaian peruntukan gedung kantor yang dapat dilihat di sini. Dapat dilihat bahwa ini adalah kloset, urinal, kloset yaitu berdasarkan jumlah orangnya. Jumlah orang yang telah kita hitung adalah 105 untuk pria dan 105 untuk wanita. Jadi di sini itu ada 1, 2, 3, 4. Itu adalah jumlah 1, 2, 3, 4. Ini merupakan jumlah kebutuhan kloset. Dan 101 hingga 200 ini adalah jumlah orangnya. Sehingga 105 termasuk pada kisaran 101 sampai dengan 200, sehingga dibutuhkan kloset sebanyak 3, dan wanita juga, yaitu berkisar 101 hingga 200, sehingga dibutuhkan 6 kloset. Berikutnya adalah kebutuhan urinal. Karena jumlah pria adalah 105, maka itu termasuk pada 1 sampai 200, sehingga kita hanya membutuhkan 1 urinal saja. Dan berikutnya adalah lavatory.
Karena jumlah pria adalah 105, sehingga itu masuk pada kriteria 76 hingga 150, sehingga kita membutuhkan lavatory sebanyak 2, dan wanita itu masuk pada kriteria 101 hingga 150, yaitu kita membutuhkan 3 unit lavatory. Hitungan sehingga dapat dituliskan pada tabel jumlah alat plumbing yang dibutuhkan dalam satu ruang saniter. Jadi alat plumbingnya kan ada. Jadi alat plumbing terdiri dari kloset, urinal, dan lavatory. Untuk kloset toilet wanita sebanyak 6 buah, toilet pria sebanyak 3 buah, urinal di toilet wanita itu tidak ada, dan di toilet pria sebanyak 1 buah. Lavatory di toilet wanita sebanyak 3 buah, dan lavatory di toilet pria sebanyak 2 buah. Jumlah alat plumbing yang diperlukan dalam satu ruang saniter yaitu 9 buah kloset, 1 buah urinal, 5 buah lavatory. Data tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan air bersih pada gedung. Sehingga pada AutoCAD dapat kita gambarkan seperti ini. Sehingga pada AutoCAD dapat kita gambarkan seperti ini. Denahnya terdiri dari 6 kloset untuk toilet, sehingga pada AutoCAD dapat kita gambarkan 6 kloset. Sehingga pada AutoCAD dapat kita gambarkan 6 kloset, 3 lavatory pada toilet wanita dan pada toilet pria, yaitu 3 kloset, 1 urinal, dan 2 lavatory. Berikutnya adalah cara menghitung kebutuhan air bersihnya, yaitu jumlah alat plumbing dikali dengan pemakaian air sekali pakai, yaitu kebutuhan air kloset ditambah kebutuhan air urinal ditambah kebutuhan air lavatory. Untuk kebutuhan air kloset itu membutuhkan kebutuhan air pada kloset sekali pakai itu membutuhkan 13,5 liter, sedangkan urinal sebanyak 5 liter dan lavatory sebanyak 10 liter. Sehingga kebutuhan air tersebut dikalikan dengan jumlah alat plumbing yang ada pada satu saniter, sehingga didapatkan 176,5 liter. Karena gedung kantor tersebut terdiri dari 10 lantai dan satu lantai terdapat 3 ruang saniter, maka kebutuhan air bersih untuk gedung ini adalah 176,5 liter dikali 3 ruangan lalu dikalikan 10 lantai, dan kebutuhan airnya yaitu 529 liter per hari atau 5,290 atau sama dengan 5,295 meter kubik per hari. Cukup sekian pemaparan dari saya.